Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini bakal ngomongin ini nih, film Indonesia baru nih. Salah satu dari 3 film Indonesia yang tayang di bioskop minggu ini. Tapi dibanding 2 yang lain, ini film tuh tayangnya jauh lebih terbatas, limited banget, dapat layar yang sangat-sangat dikit ya, yaitu Exil, dokumenter bikinannya Lola Amaria. Tapi Exil itu sebenarnya bukan film yang baru-baru amat sih. Dia tuh diproduksi sekitar 2015 gitu, 2014, 15, 16 gitulah. Terus 2022 itu tayang di JAV dan menang. Di situ menang penghargaan Best Film untuk section yang Indonesian Screen Awards yang buat film-film Indonesia tuh. Khusus film Indonesia. Terus kemudian tahun 2023 menang FFI juga untuk film dokumenter terbaik. Dan akhirnya setelah penantian panjang nih, tahun ini 2024 tuh tayang juga di bioskop, walaupun ya kayak tadi gue bilang ya layarnya dikit. Tapi ya walaupun gue pengen ini film tuh layarnya jauh lebih banyak, gue sebenarnya paham sih alasannya dapat layar dikit, karena kan ya ini film nggak komersil banget temanya, ditambah formatnya tuh juga dokumenter. Gak usah di Indonesia deh, di luar negeri, di Hollywood pun film-film seperti ini kemungkinan besar dapat layar yang cenderung jauh lebih dikit. Nah makanya nih, misalkan di kota lu tayang jam berapapun, selama itu masih terjangkau ya, jam berapapun di bioskop manapun, segerain buat tonton. Soalnya 2 film yang lain yang rilis secara bersamaan tuh, si Agak Lain sama Kereta Berdarah tuh kan rame. Pendapatan hari pertama itu sama-sama tinggi tuh. Agak Lain sekitar 180.000, Kereta Berdarah tuh kalau nggak salah 118.000. Itu rame banget. Alias tuh pasti jatah layarnya bakal nambah terus nih. Apalagi weekend nih nambah tuh pasti tuh. Agak Lain, Kereta Berdarah nambah. Mereka nambah, mau nggak mau Exil dipangkas. Jadi intinya duluin Exil. Gue ngomong gitu sama sekali bukan karena ada antipati sama 2 film yang lain ya, apalagi Agak Lain tuh. Agak Lain gue suka banget, itu film bagus, tapi ya itu tadi, filmnya itu rame. Agak Lain, Kereta Berdarah tuh rame. Sampai minggu depan juga pasti masih bertahan tuh. Lu masih pengen nontonnya Rebo atau bahkan Kamis depan tuh masih ada. Exil gue ragu, misalkan lu apalagi di kota yang mungkin kota kecil gitu, bukan kota besar, ada Exil minggu depan hilang, udah Rabu Kamis tuh hilang kemungkinan. Jadi pokoknya kalau misalkan lu ngeliat nih jadwal bioskop lu ada Exil, langsung tonton, berangkat langsung, cus saat ini juga berangkat. Soalnya ini bukan cuma film yang bagus tapi juga penting banget. Sepenting apa? Nah sebelum gue bahas, seperti biasa gue mau bilang makasih dulu buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip sampai detik ini, terutama dari tier itu ya, Besti dan La Familia yang dapat benefit gue tampilin nama dan fotonya. Semoga kita bisa terus berjalan beriringan bersama-sama, anjir lebay. Tapi intinya makasih lah udah ngebantuin Cinecrip dan membuat kami bisa terus bertahan sampai sekarang. Thank you. Balik ke Exil nih. Sepenting apa Exil tadi kan gue tanya. Gini deh, dia berani ngomongin hal yang tabu, yang diomongin udah tabu nih, dengan perspektif yang jauh lebih tabu lagi. Jadi kayak ini film combo tabu tuh. Nih aja nih gue mau nge-review nih, mau ngomongin Exil nih, gue aja agak was-was. Jujur nih, gue bukan bikin-bikin, bukan lebay, gue jujur agak was-was. Was-was nih takut kedengeran intel di luar, disalah artiin, takut nanti videonya begitu udah upload, udah publish tuh ada yang nggak suka dengan yang diomongin di film ini, menyalah artikan apa yang gue omongin, nggak paham kalau gue sebenarnya ngomongin filmnya bukan isunya, terus dilaporin dan segala macam. Nah ini jujur gue agak was-was. Jadi intinya gini nih, Exil tuh ngomongin soal G30S ya, tahun 65, dan ngomongin PKI. Nah tuh, gue gak tahu lu gimana ya, mungkin lu gak merasakan hal yang sama, tapi gue nih tiap ngomong kata itu, kata PKI nih, tuh gue udah kayak apa ya, deg-degan anjir. Waduh, ini gue baru ngomongin sesuatu yang terlarang gak sih gitu. Ngomongin kata namanya ya, gue belum ngomongin apa sih isu-isu yang ada di belakangnya, gue belum ngomongin detail peristiwa aja, gue baru ngomongin nama partainya. 3 huruf, itu aja cuma beda 1 huruf sama partai-partai yang ada sekarang tuh, PDI, PSI. Tapi rasanya tuh beda gitu, gue ngomong PKI tuh kayak serem gitu. Itulah hasil dari sejarah yang dipelajari di sekolah selama bertahun-tahun ya. Mungkin karena itu juga sih, film kita yang ngomongin soal peristiwa 65 tuh masih dikit banget, masih jarang banget. Ada, baik itu film feature kayak misalkan UNA, itu ada film pendek lebih banyak, tapi tetap hitungannya dikit. Misalkan lu bandingin sama peristiwa lain kayak misal tahun 98, reformasi 98 itu kan lebih banyak.
lebih banyak itu, nggak cuman film-film alternatif, film mainstream juga udah banyak ngomongin itu, dan secara lebih gamblang. Beda sama 65. 65 ada pun perspektifnya jauh lebih hati-hati, ngomongnya tuh kayak dijaga-jaga, ditahan gitu. 98 nggak, 98 udah lebih gamblang ngomongnya. Dan Exil nih, kenapa gue bilang berani, karena dia tuh mau ngasih ruang buat sudut pandang yang lain gitu, sudut pandang yang bisa dibilang tuh dianggap salah lah menurut sejarah resmi. Makanya film ini tuh juga jadi pengingat gitu, gimana sejarah nih, catatan sejarah resmi yang lu pelajarin di sekolah, yang disampaikan sama pemerintah, itu kan cuman salah satu versi. Itu versi dari orang yang menang, yang akhirnya itu jadi penguasa, yang artinya ada versi lain dari sejarah itu. Nah, versi lain itulah yang dibahas sama Exil, yang dikasih ruang sama Exil buat disampein. Contoh gini deh, dari hal yang kecil aja, yang simple aja, yang sebenarnya tuh nggak ngaruh ke keseluruhan peristiwa 65 ya, tapi ini bakal nunjukin gimana sih besarnya dampak sejarah terhadap perspektif orang-orang gitu. Lo kenal di Aidit pasti kan, seorang sekjen PKI yang kemudian dituduh jadi antek, jadi apa sih, dalang, bukan antek ya, dalang dari peristiwa 65 tuh, yang kemudian keberadaannya sampai sekarang nggak diketahui. Konon sih udah dibunuh, udah mati gitu. Salah satu narasumber film ini di Exil tuh cerita gimana si Aidit itu dalam waktu cepat, dia bilang sih berapa lama tapi gue agak lupa, entah sebelum umur berapa atau dalam waktu berapa bulan gitu gue lupa, tapi cepat pokoknya. Aidit bisa khatam Quran 3 kali. Kok bisa gitu? Pasti banyak yang bertanya-tanya kan, kok bisa? Padahal dia kan pemimpin PKI itu, pemimpin organisasi yang punya apa, paham yang konon itu adalah musuh lawan dari agama termasuk Islam lah. Kok bisa orang yang memimpin organisasi dengan ideologi komunisme itu khatam Quran 3 kali? Padahal itu kan musuh agama gitu. Nah itu coba lu renungkan. Tapi siapa narasumber Exil? Ya sesuai judulnya, para Exil alias orang-orang terbuang, para bapak tua yang pas peristiwa 65 terjadi itu masih muda ya, masih muda dan lagi sekolah di luar negeri, terutama di negara-negara komunis kayak Soviet sama Cina. Dan setelah ada peristiwa 65 mereka tuh nggak bisa pulang, bahkan sampai kehilangan kewarganegaraan cuma karena mereka tuh nggak mau nurut sama ideologinya Soeharto di Orde Baru. Ada beberapa yang diwawancara di sini dan masing-masing itu tinggal di berbagai negara Eropa, mencar-mencar, ada di Belanda, Rusia, Swedia, pokoknya mencar semuanya. Kalau ngomongin bentuknya ya, bentuk Exil sebagai dokumenter tuh sebenarnya simple banget. Dia tuh konvensional, apalagi di era sekarang ya, dimana para pembuat dokumenter tuh udah mulai berlomba-lomba untuk memodifikasi formatnya. Mereka udah nggak lagi apa sih, puas kalau misalkan cuman pakai format standar gitu. Ada yang narasinya dibikin gaya-gaya agak fiksi, jadinya jadi kayak doku fiksi. Ada yang pakai reka ulangnya unik, pakai aktor, pakai apa, kadang ada yang pakai clay gitu dan lain-lain. Pokoknya udah banyak banget model dokumenter sekarang tuh, udah macam-macam. Nah di era kayak gini, dimana udah banyak modifikasi, ngelihat Exil emang simpel banget, sederhana banget. Di sini tuh nggak banyak footage pelengkap, footage-nya cuma dikit, terus durasi 2 jamnya tuh ya mayoritas diisi sama wawancara. Wawancaranya juga simpel gitu, nggak pakai shot yang aneh-aneh, yang estetik atau pencahayaan yang apa sih, wah jelimet, kelihatan cantik tuh enggak, simple banget, konvensional banget. Pakai gaya talking head yang konvensional, yang cuma ya udah ngerekam orang nih, narasumber ngomong ke arah si interviewer di belakang kamera, udah that's it. Ya teknisnya boleh sederhana ya, boleh simple, tapi sekali lagi apa yang diomongin tuh jauh dari simple. Dan sekali lagi pembahasannya berani. Salah satu momen yang paling gue inget nih tuh di saat ada Exil, bapak itu diwawancara dan dia bilang, saya itu pengennya hidup sampai tahun 2020. Saya berharap saya sehat, kuat, dan bisa bertahan hidup sampai 2020. Karena kan pada saat diwawancara tuh sekitar tahun 2015 gitu. Dia berharap pengen sampai 2020. Kenapa? Karena di tahun 2020 itu ada peringatan 100 tahun PKI. Dan dia berharap bisa sehat dan memperingati itu, merayakan itu. Nah, gak banyak loh itu film lokal nih tayang di bioskop komersil, bukan cuma di festival ya, di bioskop komersil, dan berani masukin pernyataan kayak gitu. Makanya walaupun gak ada teknis yang aneh-aneh, gak ada estetika yang apa sih mencolok banget, gue nonton ini hampir 2 jam tuh gak bosen. Malah sebaliknya, perasaan gue tuh berkali-kali diaduk-aduk gitu, kesel juga, marah juga, dan yang paling sering tuh sedih, gue berkali-kali nangis nonton ini. Ceritanya itu kalau gue ada di posisi mereka, beliau-beliau ini para Exil, gue gak kuat. Gila nih, mereka keren, mereka hebat gitu. Ada banyak cerita pokoknya. Salah satunya tuh ini, ada yang ngerelain istrinya itu dinikahin sama
kawan dia sendiri. Jadi si bapak ini punya kawan, nah dia itu nikahin istrinya. Pada saat si bapak ini lagi jadi eksil di luar negeri, nggak bisa pulang, istrinya nikah sama temennya. Dan dia nggak marah, dia nggak kemudian merasa dikhianati, dia malah seneng. Karena dengan begitu istri saya bisa makan. Soalnya kan si istri ini karena berkeluarga sama si bapak eksil ya, yang tertuduh PKI, itu kan finansialnya susah. Makannya tuh susah, termasuk dia itu loh yang bikin gue agak aduh, itu sampai untuk makan aja ya dia tuh harus nembak cicak loh. Ada cicak di rumahnya tuh pakai apa tuh karet ketapel gitu, jatuh dimakan saking nggak punya duitnya. Makanya pas dinikahin sama temennya si bapak ini bersyukur. Bahkan pas akhirnya tuh bisa pulang ketemu sama anak kandungnya, dia ngomong ke anaknya, bapak tirimu itu anggaplah dia sebagai bapak kandungmu, karena dialah yang mendidik kamu, merawat kamu dari kecil. Saya tidak bisa hadir untuk kamu, anggaplah dia sebagai bapak kandungmu. Banyak cerita pokoknya di sini, macem-macem ya. Mostly menderita sih, penderitaan, tapi variasinya banyak ceritanya. Ada juga tuh yang akhirnya setelah 30 tahun lebih tuh berhasil pulang, sampai sama istrinya di Indonesia, belum ada 3 hari udah dipersekusi tuh sama para berseragam. Dan di luar isu-isunya, di luar narasumbernya, eksil ini buat gue adalah return to form dari Lola Amaria ya. Lola ini kan pas dulu tuh habis Minggu Pagi di Victoria Park tuh langsung digadang-gadang sebagai sutradara berbakat kan. Bukan debut sih, terus ingat gue debutnya itu Betina kalau nggak salah. Setelah Minggu Pagi namanya tuh lebih dikenal sebagai sutradara, sebelumnya kan aktris ya. Tapi abis itu film-film yang dirilis tuh kayak ya so-so kualitasnya. Nggak pernah yang jelek banget, tapi juga nggak yang memuaskan gitu. Nggak berkesan juga, kayak misal Jingga, Labuan Hati, terus 6,9 detik. Tuh semua film isu-isunya penting, relevan, kuat, cuman eksekusinya yang nanggung. Nah di Exil nih, return to form nih, si Lola tuh jago ini loh, jago dan tahu tuh mesti nangkap footage apa aja, mana yang harus dimasukin, susunannya gimana, yang intinya tuh punya tujuan untuk ngasih dampak emosional. Makanya gue berkali-kali nangis. Salah satu yang paling menyentuh itu adalah pada saat ada eksil tuh akhirnya meninggal, seorang bapak tuh meninggal, dan kita ngeliat tuh prosesi pemakaman dia di gereja. Terus ada choir gitu, apa sih, paduan suara yang nyanyi bukan lagu-lagu agama, bukan lagu-lagu apa sih rohani. Yang mereka nyanyiin adalah Indonesia Pusaka, Indonesia Tanah Air Beta, itu nyanyiin. Gue nangis nonton itu, anjir, gue ingat aja merinding loh ini, gila gitu. Terus juga yang menyentuh layar tuh endingnya simple banget, lagi-lagi simple banget. Cuman itu aja, si Lola pamit sama timnya, pamit sama setiap satu persatu narasumbernya, terus setiap narasumber itu dadah ke kamera. Gue ngerasa dadah itu jadi kayak punya maksud lain gitu, seolah dia kayak ngomong sampai jumpa lagi suatu hari nanti wahai Ibu Pertiwi gitu. Runtuh pertahanan hati gue. Oke, kalau skor buat Exil gue kasih 8 dari 10. Ini udah nih salah satu calon film Indonesia terbaik 2024. Gue yakin nih pada saat akhir tahun nanti, ini baru bulan pertama masuk bulan kedua ya, tapi gue sangat yakin di akhir tahun nanti kalau suruh nyusun top 10 ke gue, film ini bakal masuk. Nggak tahu urutan berapa, tapi pasti bakal masuk. Kalau di Kota Lu ada, walaupun cuma tinggal 1 jam penayangan malam misalkan, sikat deh. Dan kalau yang udah nonton bisa seperti biasa bagiin komentar lu di bawah, tulisin review lu seperti apa, opini lu soal film ini. Ajakin juga mungkin yang lain untuk ikutan nonton, mau tulis di situ, oke? Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen membantu kami dengan kasih donasi bantuan seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada Saberia, ada klik Super Thanks, ada juga join membership sesuai tier pilihan masing-masing. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.